Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yusron Salim Anwar di channel inilah. Saya di sini akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia, yaitu ya kita tanya jawab aja dengan narasumber kita. Siapa namanya, Mas? Rizky Mas Hafiz. Ya, dengan dia. Oke, Mas Hafiz. Ya, apa masih Gua mau nanya ya, lu kan jurusan teknik ya? Dari tekniknya ada teknik apa, Mas? Teknik elektro. Teknik elektro. Saya ada kayak pertanyaan gitu, Mas, yang mengganjal di kepala saya ini. Oh ya, boleh keluarkan saja. Jadi apa sih yang membuat lo tertarik dengan teknik elektro? Dan kayak bagaimana kamu memutuskan untuk memilih jurusan teknik elektro ini? Saya memilih teknik elektro itu karena kemauan saya sendiri. Sebelumnya kan saya di SMK itu jurusan teknik elektro industri. Saya ingin melanjutkan aja sih. Makanya saya milih teknik elektro. Jadi tertariknya karena ya emang tertarik aja dari hati sendiri. Dari hati sendiri, terus ingin melanjutkan apa yang udah dipelajarin di SMK. Oh, jadi itu. Emang pengalaman dari SMK-nya udah apa aja, Mas? Bisa mau masuk ke teknik elektro dan untuk meneruskannya, apa pengalaman dari Mas sendiri kalau dari SMK? Dari pengalaman di sekolah ya. Di sekolah itu ya kita diajarin kayak macam pengukuran apa dulu nih, Mas? Ya, voltmeter. Oh ya, terus pengukuran kayak rangkaian arus lemah, arus kuatnya tuh kayak rangkaian pneumatik, arus lemahnya tuh kita bikin di PCB lah, rangkaian di PCB, rangkaian on off. Terus kalau untuk pengalaman di luarnya tuh kayak PKL. Ya saya udah PKL tuh kayak saya tuh buat kayak panel buat mesin, panel box gitu ya, panel box mesin kayak ngerangkai segala macem lah. Jadi banyak ya udah pengalamannya ya kayaknya ya Insya Allah kayaknya ya udah tau lah kayak dasar elektro ya, lah harus dasar aja pintar nih berarti dasar aja nggak pintar amat. Jadi lanjut, jadi apa proyek teknik elektro kayak lu praktek apa aja nih di jurusan lu di satu semester ini? Kan lu udah 1 semester ya hitungannya ya. Jadi apa aja nih proyek teknik elektro yang paling menarik bagi kamu? Oh, yang pernah dipraktek? Ya kayak ya sesuai matkul kamu aja. Yang pernah praktek sih sekarang sih baru ini ya, matkul rangkaian elektronika, yaitu praktek membuat power supply dari PCB. Kayak awalnya kita dari PCB polos, terus kita larutkan, kita bor, kita masukin komponennya lah, terus kita solder, udah seperti itu sih kurang lebihnya. Tapi itu jadi nggak, Mas? Jadi, Mas, alhamdulillah. Wah, jadi ya. Alhamdulillah berarti itu Mas sangat menyukai proyek itu, maksudnya jadi dari sekian banyaknya praktek baru 1, Mas. Proyek itu doang. Oh, baru itu doang? Ya. Aduh, baru 1 semester. Kirain udah banyak ya. Jadi bagaimana kamu menghadapi kesulitan dalam mempelajari teknik elektro? Jadi Mas tuh kayak bagaimana menghadapinya dalam kesulitan teknik elektro dalam 1 semester ini? Nah, ini paling pertama ya karena saya agama Islam kali ya. Ya, ibadah pertama berserah diri dulu, sholat. Terus untuk menghadapinya itu ya
tiap setiap ada tugas saya kerjakan sih. Langsung Ya, dikerjakan. kerjakan biar nggak numpuk, apalagi kan kita Biar nggak deadline banget ya. deadline, parah. Apalagi teknik elektro kan kumpul terus, makin numpuk terus tugasnya. Iya, biasanya solid sih ya anak tekniknya ya. Solid. Kurang lebih begitu. Iya. Ya. Jadi saya tanya lagi. Nah, ini nih. Apa yang kamu ingin capai dalam karir teknik elektro? Ya. Kenapa sih lu masuk teknik elektro tuh, nanti tujuannya lu mau ngapain? Apa karir lu mau bagaimana? Itu gimana sih? Pertama sih karir, ya saya masuk ini karena emang alasan karirnya bagus prospeknya. Alasannya ya karena sebetulnya dari ini sih, waktu PKL kan saya nanya ke karyawan, Yang karyawan di situ. PKL lah ya, situ. Saya saranin masuk kuliah karena prospeknya lumayan. Masuk teknik kerjanya elektro, gitu. iya prospek kerjanya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas Hafiz. Ya. Bagaimana sih lu untuk mengaplikasikan ilmu teknik elektro yang lu udah pelajarin dalam kehidupan sehari-hari? Ya kalau di kehidupan sehari-hari sih, kalau di kuliah belum banyak sih ya. Soalnya di kuliah kan agak rumit dikit. Kalau di kehidupan sehari-hari sih cuma dasar aja, kayak biasanya masang stop kontak, masang lampu. Untuk yang agak sulitnya mungkin pernah proyek aja ya, pernah ikut bapak masang instalasi rumah. Itu rumah siapa? Rumah tetangga? Rumah orang lah ada. Jadi lo ikut-ikutan Ya, gitu, ikut maksudnya aja, kayak diajar. mau pelajarin ini gitu ya. Belajar masang instalasi rumah. Iya. Oke, dari sekian banyaknya matkul ya, matkul yang lu pelajarin nih, apa sih yang paling susah menurut lu ya? Ya sudah pasti kalkulus sih. Kalkulus. Kalkulus. Kenapa tuh Mas? Ya susah karena apa ya, dia kan lebih ke matematika peminatan. Biar dulu yang bukan dulu sih, sebelumnya yang diajarkan di SMK itu bukan matematika peminatan, lebih ke umum. Yang matematika peminatan itu biasanya diajarkan di SMA. Jadi di SMK tuh kayak nggak terlalu mendalamin lah ya. Ya. Kalau masuk, Saya dulu belajar matematika tuh di SMK terakhir kelas 12 tuh untuk persiapan UTBK. Iya. Tapi paham nggak itu pas SMK? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah juga di SMK. Iya, bagus banget. Bagus lah insya Allah ya. Nah ini, bagaimana kamu menghadapi tekanan dari teknik elektro? Tekanan, belum stres yang lu alamin lah waktu satu semester ini. Apa sih itunya, apa namanya? Tekanan ya. Iya. Tekanan sih udah pasti sih, dari tugas-tugas yang banyak sih. Ya intinya sih kalau usaha tugas itu kerjain aja. Gitu, tekunin, semangat. Ya ikutin alurnya aja. Jadi jangan kayak terlalu mikir juga lah ya, biar gak stres gitu ya. Iya. Jadi agak di bawah have fun aja lah kan ya. kalau sekali nongkrong boleh lah. Boleh lah. Nah ini dari kan teknik nih, prodi teknik, katanya nih ya, prodi teknik ini terkenal kayak susah banget katanya. Emang susah itu ya Mas? Menurut Masnya? Bilang susah ya pasti susah. Prodi lain juga susah, cuman elektro itu bukan elektro dong, teknik ya. Susah. Ada plusnya lah. Susahnya tuh. Jadi yang lain. Oh iya, jadi emang susah sih ya. Jadi jadi apa nih kayak untuk saran untuk maba-maba yang mau daftar ke teknik itu, sarannya apa Mas? Kalau mau pusing ya jangan ambil teknik, enggak. Arah apa? Ya sarannya sih dia kan mau masuk teknik ya. Bro. Jadi sarannya gimana nih ya Sarannya untuk sih senior untuk kita? yang ini sih kayak berserah diri aja, ibadah ya kan. Jangan lupa belajar gitu. Ya jangan lupa belajar juga, semangat, jangan putus asa. Harus siap-siap juga ya bahwa teknik itu ya emang Tekanan gitu. fisik dan mental harus siap, jaga stamina. Kalau mentalnya nggak kuat udah nggak usah masuk dah. Ya
Kan kita ngomong begini ngomongin diri sendiri ya. Iya. Ya udah, kayaknya segitu aja ya Mas dari Ya. saya. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.